Nama saya Zhang Cui. Sejak umur 7, selama 3 tahun, setiap malam ada kakak cantik meninabobokan saya tidur. Tapi kakak cantik itu sepertinya selalu dingin. Setiap malam datang jam 1, pergi jam 5. Kakak cantik, kamu akhirnya datang meninabobokanku. Aku sudah lama nunggu. Sabar ya calon suamiku. Sekarang kakak temani kamu tidur. Oke. Kakak cantik, bisakah kau jangan pergi? Temani aku tiap hari dong. Tapi kalau kakek tahu, kakak nggak bisa temani kamu lagi. Baiklah. Hari ini kamu makin dingin, Kak. Tidur aja. Aku mau lihat di mana rumah kakak cantik. Kakek, ayah, ibu, kalian di mana? Aku nggak bisa nemu jalan. Saat ritual arwah, jangan menghalangi jalan malam. Kakak cantik, 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 kakak cantik. Wah, pohon besar banget. Ah. 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 Kakak cantik. Adik kecil, kamu sudah kelewatan. Mulai sekarang aku istrimu. Istriku, bukankah kamu kakak? Adik kecil, kamu melanggar larangan. Ingat, saat dewasa nanti harus menikahi aku. Kalau tidak, bencana akan datang. Shui, Cui, Shui, Shui. Cui. Adik kecil, kakekmu datang, cepat pulang. Ingat urusan kita. Jangan bilang siapapun, termasuk kakek. Tuan Jo, Anda terkenal sebagai ahli yin yang. Ayo cepat lihatkan anak ini. Mengapa Cui ke bukit belakang? Pulang-pulang langsung demam tinggi. Tak sadarkan diri ini. Shui. Dia kena masalah di bukit belakang. Hal kotor. Kok bisa dia kena? Baiklah, aku tak akan sembunyikan. Nasib Cui special. 10 tahun lalu malam hari, aku lewat kuburan bukit belakang. Ada yang aneh. Kuburan massal. Siapa yang menangis? Jangan-jangan bayi hantu. Sebuah lampu terang sinari malam. Satu lihat. Bidan. Siapa? Bidan. Aku mau melahirkan. Tolong ikut bantu persalinan.
Apa? Bantu persalinanmu. Bidan, Kamu mau buat aku takut ya? bidan. Tolonglah aku. Ikut aku sebentar. Kamu sebentar lagi lahiran. Keluargamu mana? Kok kamu sendiri yang datang minta tolong? Keluargaku semua sudah meninggal. Tak ada pilihan lain. Bidan, ikut aku sebentar ya. Bidan, aku mau lahiran. Tolong ikut bantu persalinan. Tidak. Kalau nanti lahir di tengah jalan gimana? Nggak mungkin lahir sekarang. Baru bukaan 2. Bagus juga jalan banyak. Uang, aku tambah banyak. Tunggu sebentar. Aku ambil perlengkapan dulu. Gauna. Kok belum sampai juga? Jangan khawatir. Jalannya sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Sudah selesai. Bidan, kenapa berhenti? Kamu kan mau lahiran? Kenapa masih bisa lari cepat begitu? Orang dari tanah, badan kuat. Ayo jalan. Orang dari tanah. Tunggu. Dari tanah. Bidan, kenapa kamu ceroboh sekali? Aduh. Kakiku keseleo, aku nggak bisa lanjut. Kamu cari orang lain saja. Nggak bisa, sudah pilih kamu. Aku gendong kamu. Gendong. Gendong. Pelan-pelan. Jangan buru-buru dukung bayi. Jalannya hampir habis. Sudah sampai ujung. Pelan-pelan. Aduh, Ibu. Dukun bayi. Sudah sampai. Ya ampun, Ibu. Kuburan tua. Tahun Yihai kalender lunar 1 Juli. Jam tikus. Namamu Cui saja. Bazi ini bisa bawa sial. Pekerjaan kita, janda, duda, yatim dan cacat, uang, kekuasaan, nasib, 5 aib, 3 kekurangan, langgar 1 saja, kamu takdirnya tanpa anak. Aku tahan nasib Cui 10 tahun lagi. Kamu bisa besarkan dia dengan lancar. Hari ini aku Zhang Qianli bangun rumah baru. Cari jodoh untuk anak. Pasang atap semoga beruntung, tak ada pantangan. Angkat atap. 1, 2. Angkat. Satu, 2. Angkat. Atuh. Barusan kamu lihat ada wanita duduk di balok atap ini. Aduh cuy, jangan ngomong sembarangan. Sepertinya kamu salah lihat. Kalian lihat nggak? Nggak lihat. Kurasa barang ini terlalu lembab. Ayo, kita angkat sama-sama. Ayo angkat. Ayo. Hari pertama bulan lunar. Ayah,
Benar-benar ada wanita berbaju merah di tengah balok. Dia yang menekan balok itu jatuh. Diam, siang bolong begini. Mana ada wanita berbaju merah? Menurutku kamu cuma mau malas saja. Pasti kamu tidak pakai tenaga. Tidak, kok dia di sana lihat. Bukan. Kok tiba-tiba hilang lagi? Sudah. Matahari hampir lewat tengah. Kalau lewat jam baik jadi sial. Jalan utama terbuka. Semua ke arah masing-masing. Entah ada atau tidak ada. Tolonglah ya. Ayo angkat. 1, 2, 3. Angkat. Bro Qianli, ini nggak benar balok sial ini nggak bisa diangkat. Tongkatnya patah beberapa kali. Aneh banget nih. Bro Qianli, ini nggak benar balok sial ini nggak bisa diangkat. Tongkatnya patah beberapa kali. Aneh banget nih. Ya bro Qianli, jangan kena sial. Ngomong apa sih? Siang bolong gini. Mana ada setan berani muncul? Menurutku, mungkin tongkatnya jelek. Aku ganti tongkat yang kuat. Ayah, jangan angkat lagi. Nggak bisa diangkat. Sudah aku bilang dari awal. Ada wanita berbaju merah di sini. Dia lagi menekan balok ini. Aduh, wanita apa? Kenapa aku nggak lihat ini siang bolong dengan energi yang begitu kuat, nggak ada pantangan? Qianli katanya bukan takut hantu malam ketok pintu, tapi takut siang hari orang ke kuburan. Siang, energi positif berubah jadi negatif. Sangat berbahaya. Kita masih muda dan kuat. Semangat tinggi. Takut apa sih? Ayo angkat terus. 1, 2, 3, angkat. Qianli balok utamanya berdarah. Ayah, wanita itu tepat di atas balok. Cuy, cepat lari, cepat cari Tuan Jo. Cuy. Tuan kecil, kau lupa ya. Kalau sudah besar menikah, harus nikahi aku. Kalau tidak, bakal ada malapetaka. Tuan kecil, kau lupa ya. Kalau sudah besar menikah, harus nikahi aku. Kalau tidak, pasti ada malapetaka. Kamu siapa? Tanggal 14 bulan 7 hari baik. Angkat balok. Tengah malam. Gunung emas, gunung perak. Anak lelaki dan anak perempuan. Lilin merah dan altar. Usung tandu pengantin. Aduh, ini. Aduh, gawat. Masalah yang dulu kita timbulkan balik lagi. Aduh, Kakek Ju, kamu cepat pikirkan cara. Ini. Ayo, angkat dia dulu, bawa pulang. Kakak cantik. Kakek, kenapa kamu di sini? Kalau aku telat sedikit, jiwamu pasti sudah diambil bencana ini. Hehe. Ini apa ini baunya? Kenapa bau banget sih? Air kencing sapi. Air kencing sapi. Pui. Kakek, ini menjijikan banget. Menjijikkan? Ada yang lebih jijik lagi. Sekarang juga tempel. Semua dinding dengan simbol pernikahan. Harus kamu sendiri yang tempel. Tempel simbol pernikahan? Hah? Apa ini mau nikahin aku sama kakak cantik itu? Kakek, Nikah? Kamu masih harus selamat dulu buat nikah. Simbol pernikahannya harus semua dari kertas putih. Nikah? Kamu masih harus hidup buat nikah. Simbol pernikahan, semua harus pakai kertas putih. tempel lambang nikah dari kertas putih. Mau hidup? Lakukan cepat. Iya. Xiani, pergi siapkan ayam jantan tua umur 9 tahun ke atas. Semakin cepat semakin baik. Oke. Cui. Liergo. Hehehe, kamu lagi adain pesta nikah ya? Aku kasih tahu ya, itu percuma saja. Istrimu
takkan bertahan sampai masuk rumah. Hei, Liargo. Jangan omong kosong. Cepat pergi. Jangan nggak percaya. Berani taruhan sama kamu. Istrimu sudah tidur sama orang lain. Hahaha, Liargo mau cari masalah ya? Shui. Ya, biar saja dia maki. Semakin kasar semakin baik. Nggak rugi kok. Cui. Pengantin barumu sudah tidur sama orang. Istrimu takkan sampai masuk rumah. Hari ini kamu nikah. Besok keluargamu mati semua. Hahaha. Pak Manju. Ayamnya datang. Sakit. Kakek, kamu... Peluk ayam ini, kelilingi halaman rumahmu 3 kali. Ingat, jangan bicara. Jangan menengok ke belakang, jangan lari. Paham belum? Kalau tidak, kau tak akan selamat. Peluk ayam ini, kelilingi halaman rumahmu 3 kali. Ingat, jangan bicara. Jangan menengok ke belakang, jangan lari. Paham belum? Kalau tidak, kamu tak bakal selamat. Cepat lakukan. Hei Cui. Istrimu itu seekor ayam ya? Bagus banget ya, ampun. Hei Cui, sisain paha ayam buatku. Sisain paha ayam buatku ya. Aduh, kalau nggak bisa pantat ayam pun oke. Pantat ayam juga bergizi. Hei Cui. Kamu payah banget. Nggak seru. Tuan kecil. Jangan menengok ke belakang. Jangan bicara. Jangan menengok ke belakang, jangan bicara. Tuan kecil, jangan terus muter, nanti bawa hal buruk. Ke sini. Tuan kecil, jangan terus muter. Hari ini beruntung ketemuku. Bohong semua, cuma bohong. Kakek, Bungkuk 3 kali di depan pintu. Lepaskan ayamnya, silakan masuk. kakek. Ini ada apa? Ini buat lindungi kamu dari sial. Terus si Liargo itu, barusan dia maki kamu, bilang istrimu bawa sial. Sekarang dia juga lagi tahan sial buatmu. Hah? Jadi ujian ini bisa dibilang sudah lewat dong? Mimpimu ketinggian. Biasanya kamu tidur, kepala ke timur, kaki ke barat. Malam ini, balik posisinya. Kepalamu ke barat, kaki ke timur. Taruh ayam ini di samping kakimu. Ingat ya, malam ini, apapun yang terjadi, jangan tidur sama si pembawa sial itu. Tuan muda, kok di badanmu? Banyak bulunya ya? Yang kamu pegang itu ayam, makanya berbulu. Tuan muda, kukumu kok tajam banget? Itu kamu pegang cakar ayam. Memang harus tajam. Tuan muda, biar aku bantu buka bajumu. Dari tadi nggak ada suara. Apa sudah pergi? Hah? Tuan muda, ternyata kamu sembunyi di sini.
Tuan muda, sekarang kita sudah resmi jadi suami istri. Waduh. Waduh. Aku tidur bareng kakak cantik. Gawat! Tuan muda, waktunya sudah tiba. Saatnya lakukan ritual arwah. Delapan 18 Juli. Hari baik menurut kalender. Cocok untuk menikah, sambut pengantin baru. Pengantin perempuan masuk rumah. Keberuntungan masuk rumah. Pengantin turun tandu. Pengantin perempuan masuk aula. Rumah penuh harta. Salam pertama pada langit dan bumi. Salam kedua pada orang tua. Salam pasangan suami istri. Waktu baik tiba, antar ke kamar pengantin. Tuan muda, minum arak pernikahan ini. Kita jadi satu. Ayam jantan bernyanyi fajar? Rusak acaraku. Ayam jantan bernyanyi fajar? Berani ganggu aku? Tuan muda. Tanggal 1. Jangan sentuh. Tuan muda mau ganggu aku. Manusia ada jalannya. Hantu ada jalannya. Dunia nyata dan roh terpisah tak saling urus. Kau bisa celakakan dia. Orang tua sialan. Dia yang langgar pantangan dulu, tak mau jadi suami istri. Kalian tak bisa menolak. Gadis ini cantik juga. Ayo, temani paman bersenang-senanglah. Jangan. Jangan. Orang masuk ke jalan setan. Itu artinya mati. Jalan setan ke manusia. Setan lahir jadi manusia. Orang tak ganggu setan. Setan tak dekati manusia. Kalau setan dekati manusia itu artinya mati. Setan hancurkan aturan manusia akan binasa. Benci dan dendam. Siapa berani langgar hukum? Jangan. Sayang kecil. Nanti kamu bakal minta sendiri. Ayo sini sayang mendekat. Cui, tolong aku. Tua busuk, kamu memang binatang.
Tua brengsek. Kamu benar-benar brengsek. Bocah nakal. Aku ini lagi selamatin kamu. Anak nakal. Minggir dari jalanku. Haha. Nanti setelah aku puas, baru gilirannya kamu. Bangun. Ya, tua bangka, kamu nekat banget. Aku cekik kamu. Bocah nakal, lepasin aku. Aku ini kakekmu. Daun willow tutup mata. Rusak. Setan kelabui mata. Pantes saja. Minta langit bersih. Minta bumi hidup. Minta guru leluhur. Hancur kejahatan. Perintah. Kakek, aku kedinginan. Benar, orang ini nggak gampang. Dia bisa kabur di depan mataku. Tua bangka, berani gagalkan urusanku. Mampus. Aku menunggumu. Tua bangka, berani mengacaukan rencanaku. Mampus. Aku menunggumu. Tua bangka, aku tak akan biarkan kau lolos. Sial. Masalah besar. Kakek, aku nggak akan mati kan? Kamu nggak bisa nahan diri sama hantu cewek itu. Tidur bareng, energi kamu habis. Terus nikah adat sama dia. Jadi suami istri hantu. Kamu kira dia bakal lepasin kamu? Nggak mungkin lah, waktu kecil. Aku juga pernah lihat kakak itu. Dia nggak pernah nyakitin aku. Kamu dulu masih kecil. Ngapain dia jahatin kamu? Sekarang kamu udah gede. Kebetulan kakak baik kamu itu mau kamu jadi suami hantunya. Kalian bisa enak berdua selamanya. Kakek, tolong jangan bercanda lagi. Ayo pikirin solusi dong. Bercanda? Aku lihat kalian seneng banget kok. Kakek, aku benar-benar nyesel. Tolong cari solusi dong. Kalau aku mati, siapa nanti urus orang tuaku? Siapa urus pemakamanmu? Dasar bocah. Kamu mati, aku nggak mati juga. Aku pun nggak bisa apa-apa. Kamu udah tidur sama dia. Upacaranya udah selesai. Nah, 3 hari lagi dia pasti bawa kamu. Hantu cewek aja kamu nggak bisa atasi. Masih ngaku dukun segala. Semua itu bohong. Aku tinggal nunggu mati di sini aja. Bocah nakal. Kakek tua biar kamu belajar. Kalau mau selamat, lihat seberapa berani kamu. Bocah nakal. Kakek tua biar kamu belajar. Kalau mau selamat, lihat seberapa berani kamu. Kakek, kamu mau aku ngapain? Aku mau mereka hantu lawan hantu. Hantu lawan hantu? Betul. Kamu ganggu hantu itu, dia ganas. Mau hidup, harus cari yang lebih ganas dari dia. Ini, dimana cari yang lebih ganas? Pagi nanti. Cari Liergo di ujung timur desa. Pakai cara apapun. Pastikan dia ikut ke bukit belakang. Pegang dupa 3 keluarga. Setiap lihat makam sembah. Ketemu batu nisan, sujud. Kakek, otak Liergo lelet. Mulutnya kotor. Ajak dia, takutnya malah gagal. Kamu nggak ngerti apa-apa. Ada pepatah lama. Tukang jagal tak membunuh babi 5 jari. Penjaga desa tak menjaga desa yang ada kuil. Setiap desa punya satu penjaga desa seperti itu. Meski mereka kurang dari lahir, tapi mereka bisa menahan dan menyerap sial dan bencana di desa. Liergo adalah penjaga desa. Bener banget. Kalau tidak, dia maki istri hantumu. Kenapa cuma kena sial kecil? Aku pergi sekarang. Tunggu. Bawa 3 batang dupa ini. Setelah masuk gunung, bakar dupa ini. Jika di depan makam mana, dupa terbakar jadi 2 pendek 1 panjang. Ingat baik-baik, itu makam siapa lalu. Segera kembali. Kakek, pakai dupa sebesar ini? Minta tolong hantu kan harus dupa besar. Cepat pergi.
pengantin baru turun. Pengantin perempuan masuk rumah. Emas perak memenuhi ruangan. Salam hormat ke langit dan bumi. Malam itu yang datang, semuanya orang keurangan kertas. Jangan-jangan kakak cantik itu hantu? Dia memang ingin celakai aku. Kakak cantik. Lama banget. Cepat pergi. Oh, oke, aku pergi. Aku berangkat, kakek. Liergo. 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 Siapa itu? Aku, Zhang Cui. Buka pintunya. Go. Kakekku suruh kamu ikut aku. Pergi ke bukit belakang. Ke bukit belakang. Enggak mau. Kamu nikah aja nggak kasih uang bahagia. Aku nggak mau. Jadi kamu nggak mau ya? Aku bawa arak enak sama daging enak. Kalau kamu nggak mau, aku buang aja ya. Oke deh. Nah, gitu dong. Ayo jalan. Zhang Cui. Mohon belas kasihan. Zhang Cui. Mohon belas kasihan. Zhang Cui. Mohon belas kasihan. Ini Cui, niatmu kurang tulus. Harus berlutut. Sujud. Zhang Cui. Mohon belas kasihan. Sudah, nggak jatuh. Ini dupa ini. Belum kebakar 2 pendek 1 panjang. Udahlah, nggak peduli. Pakai ini aja. Hugo. Nggak sanggup. Hantu. Tahun Yihai. Hari pertama bulan 7. Sama kayak hari lahirku. 2 pendek 1 panjang. Makam Li Yanhong. La. Baju pengantin merah kan ku? Kamu melamun apa? Ergo, sudah ketemu tempatnya. Ayo cepat pulang. Tuan muda. Hati-hati di jalan. Hantu. Tuan muda. Hati-hati di jalan. Hantu. Kakek. Siapa sebenarnya Lian Hong itu? Siapa dia sebenarnya? Pemilik jahat. Lebih ganas dari istri hantumu. Lebih parah. Detailnya siapa dia? Harus tanya dulu baru tahu. Tanya? Gimana nanyanya? Tentu saja panggil biar ditanya. Besok buka altar buat ritual. Undang roh masuk. Minta pemilik bermargali itu lindungi nyawamu. Besok ritual. Bukan? Kakek. Nah, terus malam ini gimana? Kalau si istri hantu itu keluar lagi, aku nggak tahan. Malam ini, kamu ke rumah Liargo dulu. Tidur sama dia semalam. Tahan sampai fajar. Sampai ayam berkokok. Hah? Tidur sama Li Ergo semalaman? Kakek, Li Ergo itu nggak pernah mandi seumur hidup. Tubuhnya penuh kutu besarnya segini. Aduh, disuruh pergi, ya pergi aja. Ngomong apa lagi? Liargo udah jomblo puluhan tahun. Semangatnya kuat, nggak pantang apa-apa. Seburuk apapun gangguannya, nggak berani ganggu dia. Cepat pergi. Ya tahu.
Liergo. Go. Cepat buka pintu. Siapa? Aku Zhang Cui, kakekku. Suruh aku nginep semalam di sini. Kenapa kamu lagi? Aduh! Kamu diincar dua makhluk kotor. Ngerti nggak? Aku nggak mau tidur sama kamu. Kenapa kamu lagi? Astaga! Kamu diincar dua makhluk kotor. Aku nggak mau tidur sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Nggak mau buka pintu ya? Oke. Oh, jadi daging dan arak enak kali ini. Bener-bener mau tak buang loh. Mau? Aduh! Makhluk kotor apaan? Aku Liergo udah pernah lihat segalanya. Masuk. Liergo, kalau gangguan itu datang, kamu beneran nggak takut? Takut? Bukan sombong. Aku Liergo dari lahir udah penuh semangat. Nggak takut hal gaib. Gangguan itu lihat aku juga bakal menghindar. Cuy bro. Tenang aja. Ada aku di sini tidur tenang ya. Aku nggak bisa tidur. Nggak tahu kapan dia akan datang. Cuy. Aku dengar orang tua di desa bilang, setan itu kalau cari orang, pasti ketok pintu dulu. Pintu diketuk 3 kali. Orangnya mati, rumah kosong. Nanti kamu pasang telinga baik-baik. Kalau kamu dengar ada suara ketuk pintu, itu tandanya setan sudah datang. Liergo, datang. Kamu nakut-nakutin aku lagi. Kalau kamu ganggu lagi, tak tenang ke bawah ranjang. Tidur, ayo tidur. Bukan, Liergo, kamu nggak ada habisnya ya. Kamu kan? Hah? Bukan. Kali ini bukan aku. Cui, cepat bukain pintu, kakak. Gawat, Liergo. Istri hantuku datang ke sini. Pintumu nggak bakal tahan lama. Cepat pikirin caranya dong. Mana aku tahu caranya? Katanya kamu masih perjaka. Panas tubuhmu kuat. Setan lihat kamu, pasti minggir. Cepat usir dia sana. Kuat apaan sih aku? Di malam hujan badai. Aku sama Xiao Cui dari ujung timur desa. Hehehe, aduh, aku tuh nggak bisa, Cui, kalau nggak buka pintu, kakak bakal marah nih. Kamu udah nggak perawan. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kamu nyusahin aku. Kamu tahu nggak? Biar aku mikir cara, pasti ada jalan. Kamu ada cara? Cepet pikir dong. Kalau nggak, kita bisa tamat di sini. Dapat. Orang tua desa bilang abu dupa bisa tutup aroma manusia. Kita olesin abu dupa di badan, tutupin bau manusia, dia nggak bakal tahu. Tunggu apa lagi? Cepat ambil. Ayo. Cui, kamu nakal banget. Kakak bakal masuk buat hukum kamu. Gawat, dia mau masuk. Cepat olesin. Udah nggak sempat cepat, sembunyi di kolong ranjang. Aduh. Cui, jangan sembunyi. Kakak udah lihat kamu. Cui, kakak bakal cari kamu lagi. Liergo, hari ini kamu bikin aku sial banget. Kamu juga bikin aku susah. Dengar ya, ini belum selesai. Kalau nggak ada 5 jin arak dan 10 ayam panggang. Dengar nih, aku nggak akan selesai sama kamu. Dasar kamu masih ngomong arak sama ayam? Dengar, sekarang aku mau cari kakekku. Tunggu aja. Jangan pergi. Li Xianghong. Setahun Yihai. Lunark. Tanggal 1 bulan 7. Kakek. Kok panik banget? Ada apa? Si Liergo itu bukan anak laki-laki murni.
Dia udah sama si Shokui di desa. Begituan, kakek bilang dia punya banyak energi pria. Hampir bikin aku celaka. Tapi kan aku balik hidup-hidup. Kebetulan lihat baju yang aku siapin. Cocok nggak? Kakek, ini kan baju Cheongsam buat perempuan. Suruh aku pakai buat apa? Ini buat kamu sama dukun yang kamu undang. Lihat dia mau nggak? Lindungi nyawamu. Pakai. Oke. Kakek jangan bilang begitu. Ini sebenarnya lumayan bagus. Tertawa. Nanti tamu yang kau undang akan masuk ke tubuhmu. Lihat kamu masih bisa ketawa atau enggak. Maksudnya apa? Kakek, kamu siang-siang begini. Mau biarin roh jahat masuk badanku? Roh jahat apa? Itu dewa pelindung yang nyelamatin kamu. Enggak, kakek. Selain badanku kayak gini, kuat nggak ya? Ini kan siang bolong, mana bisa kamu undang roh jahat? Diam, kamu nggak tahu apa-apa. Jam 13, energi positif jadi negatif, nasib jelek. Waktu pas buat undang dewa masuk, berdiri yang bener. Manusia punya jalan, hantu punya jalan. Hari ini aku panggil dari surga, buka jalan sendiri. Jimat kuning bukain jalan, hindari semua dewa. Kain kuning jadi jembatan. Ajak roh masuk. 3 dewa suci turun dari gerbang langit, pinjam cahaya suci, lindungi jiwa. Jimat kuning bukain jalan. Kain kuning jadi jembatan. Undang Nyonya Li turun. Boleh tanya Nyonya, kamu tinggal di mana di alam gaib? Asalnya dari mana? Yugo, keluarga Ding. Jatuh ke sumur lalu diperbaiki. Ternyata tenggelam di sumur Yugo. Orang yang dipanggil cucuku, aura jahat sangat kuat. Tak tahu apakah keluarga Ding bisa menahan kekuatannya. Kalau bisa bagaimana? Kalau nggak bisa, bagaimana juga? Keluarga dewa bisa tahan. Setiap hari besar pasti keluarga Zhang persembahkan. Dupa tak henti. Persembahan makanan terus. Kalau nggak bisa tahan, 3 hari dupa besar. Untuk terima kasih dewa turun. Tak butuh dupa. Tak perlu dipersembahkan. Aku mati kelaparan dan tenggelam. Pergi ke rumah leluhur Ding di Yugo. Kelilingi sumur 3 kali. Bawa 3 mangkuk nasi. Lalu tinggal 3 hari. Bencana ini bisa lewat. Kakek, gimana? Dia setuju nggak? Nggak nyangka kamu cari pemilik roh jahat ini. Ternyata dia cukup pengertian. Langsung siapin 3 mangkuk keramik, 3 mangkuk ketan. Sekarang pergi ke Yugo. Cari sumur di rumah leluhur keluarga Ding. Cari sumur. Benar, roh pembawamu mati tenggelam karena kelaparan. Kamu muterin mulut sumur 3 kali. Taruh ketannya. Kalau ada yang tanya kamu ngapain, bilang aja ngantar ketan. Jangan bilang apapun lagi. Jangan sampai salah langkah. Kakek, habis antar ketan gimana? Setelah itu kamu tinggal di rumah leluhur keluarga Ding. Tinggal lagi 3 hari. Istri hantumu itu, rohnya bakal gantiinmu nanggung. Cepat pergi. Iya. Ini pasti Yugo ya? Nak, bantu ambilin air ya. Siapa? Nak, tolong ambilin air. Saya orang Yugo. Udah tua nggak kuat ambil sendiri. Aduh, hampir aja saya kaget. Nenek udah tua banget. Masih ambil air sendiri? Mana keluargamu? Anak sama menantu udah meninggal. Semua keluargaku udah nggak ada. Tolonglah. Iya, boleh. Biar aku ambil air untukmu. Oh iya, Nek. Nenek tahu nggak? Di mana sumur di Yugo? Tahu. Di Yugo cuma ada 1 sumur. Warga desa ambil air di situ semua. Kita searah. Ayo, aku antar kamu. Oke,
Nek, tolong pegang ini. Biar aku yang angkut airnya. Ayo. Iya. Nenek sudah tua banget. Tapi jalannya cepat ya. Ayo jalan. Nenek, kok jalannya cuma ujung kaki yang menapak? Waktu kecil kakiku diikat. Jalan harus pakai ujung kaki. Kamu nggak kira aku hantu kan? Enggak bakal. Ayo, lanjut jalan. Sampai pinggir sumur licin, hati-hati ya. Nah, sampai pinggir sumur licin, hati-hati ya. Enggak apa-apa, Nek. Biasanya di rumah aku yang ambil air juga. Tenang aja. Oh iya, Nek. Nenek tahu nggak gimana caranya ke rumah leluhur keluarga Ding? Kamu jalan 2 langkah lagi sampai deh. Nenek, saya kalau jalan lagi ke depan, nanti saya jatuh ke sumur. Nenek ini bisa aja bercanda. Mas, kamu baik banget. Masa nenek bohong sama kamu? Kok embernya kosong ya? Nenek, orangnya mana? Nenek. Loh, kenapa orangnya hilang? Mas, kamu barusan lihat seorang nenek di sini nggak? Di malam-malam gini, mana ada nenek-nenek? Kamu pasti salah lihat. Aduh, Mas. Barusan beneran ada nenek di sini. Bahkan suruh saya ambilin air. Ambil air apaan? Sumur ini pernah ada yang meninggal. Airnya bau, nggak bisa dipakai. Sekarang orang ambil air di sungai. Nggak mungkin deh. Nih, lihat Mas, barang-barangnya masih di sini. Mas, jangan-jangan kamu tadi ketemu sesuatu yang nggak beres. Mas, jangan-jangan kamu tadi ketemu sesuatu yang nggak beres. Barang kotor. Kamu nggak tahu, sumur ini pernah ada yang meninggal. Setiap larut malam, selalu terdengar tangisan wanita dari sumur. Aku tahu. Yang meninggal itu gadis muda. Tapi yang aku temui tadi, seorang nenek-nenek. Apa Anda salah orang? Setan itu suka menyamar. Sulit dibedakan. Saran saya, cepat pergi deh. Nggak usah pikirin dulu, ikuti kata kakek. Kelilingi sumur 3 kali. Taruh beras di samping sumur. Waduh, beras dan mangkukku masih di nenek itu. Hah. Nenek, barusan kemana? Dingin, perutku sakit. Ke semak-semak sebentar. Aduh, aku kaget banget loh. Aku sempat kira nenek itu. Kira apa? Enggak apa-apa. Oh iya, Nek, mau bilang air sumur ini nggak bersih. Kalau mau ambil air, ambil di sungai aja ya. Gak apa-apa. Aku punya lahan sayur. Mau disiram pakai air itu? Ayo pukul saja. Buat siram kebun itu? Oke, tunggu sebentar ya. Nak, sudah gelap. Mataku kurang bagus. Bisa bantu aku nggak? Antar airnya balik lagi. Oke, sekalian-sekalian aja. Kalau bantu ya sekalian tuntas. Nanti ku bantu balikin airnya. Nak, kamu baik banget. Nenek, rumah nenek masih jauh nggak? Dekat, bentar lagi sampai. Bukannya mau ke rumah lama keluarga Ding? Itu di belakang rumahku. Jalan kita searah.
Enggak bisa. Aku udah capek banget. Kita harus istirahat sebentar, ya? Sisanya, nenek yang bawa. Kamu tinggal ikut aja. Ya, bukan... Iya. Nenek, 2 ember air ini berat banget. Aku cowok dewasa aja susah bawa. Nenek yakin bisa? Aku bisa. Biasa kerja di ladang. Badanku kuat kok. Ya. Iya. Bukan... Nenek, pelan-pelan aja. Nak, sudah gelap. Banyak jalan bercabang. Dekat aja sama aku. Oke. Iya kok. Nenek udah tua banget. Kok jalannya cepet banget ya? Aduh, Nenek. Kenapa kau balik lagi? Astaga, kaget aku. Aku takut kau ketinggalan. Balik buat tunggu kau. Ayo jalan. Aduh. Kawat. Ternyata Om Buta itu benar, dia memang bukan manusia. Mais, belok di tikungan depan. Sudah sampai? Oke. Nenek kau saja yang mimpin jalan. Aku bisa ikuti. Aduh. Syukurlah dia nggak ikut. Jangsi tanggal 1. Cari masalah sama hantu. Mohon maafkan. Maafkan kami. Siapa? Antar beras. Capek ya? Antar beras. Ayo bawa masuk. Iya. Jiangxi, tanggal 1. Ganti beras dengan tanah. Ganggu ketenanganku. Tak bisa dimaafkan. Tanah, aku jelas bawa ketan. Kenapa? Aduh. Tunggu. Kakek pernah bilang, ke rumah leluhur keluarga Ding, ucapan hantu harus dibalik. Kalau hantu suruh ikut, aku harus jalan sebaliknya. Sudah di sini? Shui, buka pintunya, kakekmu khawatir kamu sendirian. Takut saat malam. Jadi dia suruh aku temani kamu. Go. Liar go. Kakekku suruh kamu temani aku. Kenapa nggak datang lebih awal? Hehe. Minum 2 gelas kecil di rumah. Tertidur deh. Go. Kamu di mana? Kenapa aku nggak lihat kamu? Celah pintunya sempit. Kok kamu bisa lihat aku? Buka pintunya pasti bisa lihat. Nggak bener nih, liar go pagi-pagi. Udah pergi ke rumah saudara. Beberapa hari nggak pulang. Gimana mungkin? Dia datang ke Yushugo cari aku. Cuy, kalau kamu nggak buka pintu, aku pergi ya. Nggak ada yang temani kamu lagi. Liar go. Kamu pulang aja. Kakekku sebentar lagi datang. Aku nggak perlu kamu temani. Aku pergi. Cuyi, buka pintunya. Ibu bawain makan malam. Jauzi favoritmu. Ibu. Nggak bener. Pas keluar aku nggak bilang ke ibu. Gimana bisa dia tahu aku di Yushugo? Cuyi, kenapa kamu nggak dengar kata ibu? Aku nggak dengar. Cuy. Kamu berbuat salah di tepi sumur rumah ini, nggak bisa lindungi kamu lagi. Ayo ikut kakek pulang. Kakek. Kawat. Nona, malam-malam begini kamu nggak pulang. Kenapa nangis sendirian di sini? Mais,
Kamu bisa bantu aku nggak? Nona, mau kamu harus kasih tahu dulu ada masalah apa, baru aku bisa bantu. Ayah ibuku demi 20 tael perak. Jodohkan aku sama orang sakit yang hampir mati. Aku nekat, baru bisa kabur dari rumah. Mais, kamu bisa terima aku nggak? Nona, kenapa tanganmu sedingin ini? Aku tadi lewat gunung. Malam dingin, embunnya tebal. Lihat, bajuku sampai basah semua. Jadi ayo masuk dulu ke rumah. Biar hangat badannya, ayo. Ayo masuk dulu, biar badan anget. Cuy, jangan. Siapa-siapa yang ngomong? Aneh banget. Mas, aku kedinginan. Boleh peluk kamu nggak? No. Kita cuma berdua, laki-laki dan perempuan. Kayaknya nggak pantas deh. Mas, pelukanmu hangat banget. Hangat? Kalau begitu, peluk lebih lama aja. Mas, kamu baik banget. Cuy, cepat jauhi dia. Dia mau celakai kamu. Celakai aku, masih mau bohongi aku. Cuy, aku nggak bohong. Semua hal buruk yang melukaimu itu dia lakukan dengan nyamar jadi aku. Kamu bohong. Kakekku bilang, oh kamu mau jadi istri hantu aku. Cuma mau ambil nyawaku. Aku nggak akan percaya lagi. Bisa lihat sendiri aku bohong atau enggak. Ternyata kamu juga hantu. Jadi kamu... Cuy, waktu kamu kecil, aku selalu jaga kamu. Kalau aku mau celakai kamu, mana mungkin kamu masih hidup sekarang. Kamu nggak bisa lindungi dia. Berani gagalkan rencanaku, kalian berdua harus mati. Awas! Cuy, cepat pergi. Biar aku tahan dia. Kak, dulu aku salah paham sama kamu. Aku nggak akan tinggalin kamu di sini. Kalau pergi, bareng-bareng. Mas, kamu mau kemana? Datang lagi satu orang. Kak, cepat pergi. Aku cuma jadi beban. Kamu duluan. Enggak, cuy. Aku bisa lindungi kamu sampai besar, juga bisa jagain kamu sampai aman. Kalau enggak bisa, aku temani kamu mati. Benar-benar mengharukan. Sampai aku hampir nggak tega turun tangan. Nenek, giliranmu. Pembawa sial. Berani ganggu orang keluarga Zhang, nyawa bosan ya? Bocah, udah aku bilang jangan bikin masalah. Tapi tetap aja kamu bikin repot. Nanti baru kuhitung sama kamu. Orang tua ini datang pas banget. Hari ini kalian berdua ku beresin. Nah, ternyata kalian pelaku yang mau bunuh Cui. Biang kerok utama. Mata dewa si kakek ini. Hampir saja aku tertipu kalian. Baru tahu sekarang udah terlambat. Tadinya mau aku buat bocah ini kering dulu. Baru cari kamu. Nggak nyangka kamu malah datang sendiri. Kalian pasangan menantu mertua hantu. Ada di dunia hantu tapi nggak urus urusan hantu. Cuma mau celakain orang, nggak mau reinkarnasi. Hari ini si kakek mau lenyapkan kalian demi kebaikan. Biar kalian tamat tak bersisa. Koin tembaga putus jalan, kejahatan tak mendekat. Aduh. Guru besar tolong beri aku senjata sakti. Cui, ambilkan semangkuk air. Bukan, kakek. Rumah tua begini mana ada air? Bodoh, kalau nggak ada air kan masih ada pipis. Cepat. Kakek, kenapa kamu mau pipis? Cabang Willow dicelup air khusus untuk pukul iblis. Sekali cambuk roh hancur, sekali cambuk jiwa rusak. Hancurkan alat sihirnya dulu. Lihat dia mau lawan kita pakai apa. Begitu cabang Willow datang, iblis susah lolos. Kalian jadi arwah gentayangan terlalu lama.
saatnya ke alam baka. Masih ada waktu. Lain kali aku urus kau lagi. Sekarang giliranmu celaka. Jangan kakek. Itu semua ulah dua setan ibu dan anak itu. Sebenarnya kakak selalu lindungi aku. Kita salah paham sama dia. Tolong percaya aku, Pak Tua. Aku nggak pernah melukai Cuyi. Manusia dan roh jahat beda jalan. Kau tak masuk reinkarnasi, sudah langgar takdir. Dekati manusia, makin berdosa. Cuyi, minggir. Kakek, aku nggak bisa biarkan kakek lukai dia. Dasar pengecut. Biar aku bereskan setan ini dulu. Baru giliranmu. Kakek. Kak, cepat pergi. Cuyi, kalau kau nggak pergi, Kakek pasti bunuhmu. Cuyi, lepaskan aku. Cuyi, ayo lepasin aku. Kak, aku sudah nggak kuat. Cepat pergi. Cuyi, aku pasti kembali cari kamu. Kamu cucu yang bikin kecewa. Kakek, bagaimana kamu tahu aku dalam bahaya? Kamu langsung datang selamatin aku. Ada orang desa. Dia bilang ada orang asing yang diganggu makhluk jahat. Aku tebak itu kamu, jadi aku cek. Siapa orang desa itu? Aku yang cari Pak Jang. Bukankah kamu abang tunanetra yang kutemu di dekat sumur itu? Aku khawatir kamu diganggu hantu. Jadi aku panggil Pak Jang selamatin kamu. Tak nyangka kamu dan Pak Jang ternyata satu keluarga. Saudara tunanetra, kamu termasuk warga lama di desa. Gimana ibu menantu keluarga Ding? Bisa berubah jadi makhluk jahat? Ya, Ceritanya, harus mulai dari 3 tahun lalu saat keluarga Ding menikah. 3 tahun lalu, nenek Ding demi menghibur putranya yang sakit parah, membelikan dia istri. Waktu malam masuk rumah langsung nikah. Karena ini menikah untuk menyembuhkan penyakit, kenapa pilih malam hari? Menikah untuk menyembuhkan beda dengan pernikahan biasa. Pengantin masuk malam, menikah tepat tengah malam, agar hindari 6 tabrakan, 7 kejahatan, 8 bahaya, untuk sembuhkan penyakit dan panjangkan umur. Betul. Dulu, guru besar yang kasih saran ke keluarga Ding juga bilang begitu. Pengantin perempuan lompat bara. Suami hormat pada orang tua. Pengantin baru lewati pelana. Rumah tangga makmur dan aman. Karena anak keluarga Ding sakit parah, makanya nikah pakai ayam ganti pengantin pria. Dan pengantin perempuan lakukan upacara. Tanggal baik langit dan bumi jadi saksi. Agar pernikahan bahagia. Pengantin baru memberi hormat. Bersujud. Upacara selesai. Lalu setelah menikah gimana? Bagaimana lalu? Aduh, pesta pernikahan malah jadi duka. Malam pertama, anak keluarga Ding meninggal. Pengantin wanita juga dijual ibu mertua Ding. Kumohon, beri aku makan. Beri aku minum. Bintang sial, matinya anakku. Masih minta makan minum. Hah, aku beli kamu 30 yuan buat usir sial. Nggak berhasil. Uangnya akan kuambil lagi darimu. Mulai hari ini, kamu miliknya. Walau reinkarnasi jadi hantu, aku juga nggak bakal maafin kalian. Malam itu, ada yang lihat Lian Hong balik lagi ke keluarga Ding. Malam itu, Nyonya Ding gantung diri di rumah. Ternyata begitu ya. Nyonya Ding udah mati. Terus si preman Zhao Laosan, Dia tuh sehari setelah Lian Hong meninggal, langsung gila. Hahaha. Hahaha. benar baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Orang begini, mati juga pantas. Kalau cuma balas dendam dan bunuh, itu masih bisa dimaklumi. Tapi mereka sakiti orang tak bersalah. Itu dosa mereka. Ayo, pulang. Siapin alatnya. Kakek, bukannya kita pulang ke rumah? Kenapa malah ke toko kelontong ini?
Aku mau pergi jauh. Si ibu dan menantu itu sudah tahu rumah kita di mana. Kalau aku meninggalkanmu sendirian di rumah, kamu mau jadi mangsa mereka? Pergi jauh ini? Kakek, mau kemana? Sebelum Lian Hong mati, dia masih dendam. Jadi arwah jahat sangat berbahaya. Aku harus cari alat lebih sakti, baru bisa menahan dia. Hah? Kakek, berapa lama kakek pergi? Paling cepat 1-2 hari. Lama, 10 atau 15 hari. Juga nggak pasti. Jangan dong, kek. Harus cepat pulang ya. Kalau si ibu menantu hantu itu datang lagi ke rumah, aku takut. Sekarang kamu takut ya? Dulu waktu bikin masalah dengan keluarga Li, kelihatan kamu senang banget. Dulu aku ketipu. Jangan banyak omong. Ada 3 aturan dalam menjaga toko. Ingat baik-baik. 1, jangan sok jago. 2, jangan ikut campur urusan orang. 3, jangan banyak bicara. Langgar aturan manapun. Bikin masalah, tanggung sendiri. Kakek, tenang saja soal itu. Oke. Hari baik, waktu baik. Langit dan bumi terbuka. Tuan Bangau Putih datang menyambut Nona Chen Shue. Hari ini undang 5 tukang mulai gali tanah. Hari baik, waktu baik. Langit dan bumi terbuka. Tuan Bangau Putih datang menyambut Nona Chen Shue. Hari ini undang 5 tukang mulai gali tanah. Ada ular. Besar banget. Ular. Bener ada ular. Petir di hari cerah. Ketemu ular saat gali tanah. Apa ini artinya? Anak perempuan keluarga Chen meninggal tak wajar dan tidak mau pergi. Pak, ada apa ini? Sudah mengubur peti seumur hidup. Belum pernah ketemu kejadian aneh begini. Saya harus panggil dukun Yin Yang Zhang Daojiu. Undang Pak Zhang lihat-lihat. Pak Zhang lagi keluar. Jadi gimana sekarang? Hal seaneh ini, cuma Pak Zhang yang bisa atasi. Ini bukan masalah besar kan? Maksudmu selain kakekku, nggak ada yang bisa atasi ya? Bukannya masih ada aku? Kamu, tuan muda, hal begini nggak bisa main-main. Kamu, yakin bisa? Nggak percaya aku? Oke, kalau begitu silakan pergi. Tapi aku ingatkan ya, rumah hidup atur seumur hidup. Kuburan bisa tentukan nasib 3 generasi. Cari titik naga buat kuburan kalau sedikit meleset. Ringan, kena sendiri. Kalau berat, kena semua keluarga. Tanpa kakekku, cuma aku yang mengerti ini. Mau minta aku ikut atau tidak? Terserah kamu. Kalau begitu tolong tuan muda, ikut aku sebentar. Kalau begitu tolong tuan muda ikut aku sebentar. Aduh, bukannya cuma ngubur orang. Aku sudah sama kakekku bertahun-tahun. Ilmu yang kupelajari sudah cukup. Lagi pula aku masih muda. Semangat masih kuat. Nggak ada pantangan. Tenang aja. Ayo. Hari ini keluarga Chen kehilangan seorang putri yang sio macan ular anjing. Semua minggir. Pemakaman mulai. Fenomena langit berubah tanda sial. Bisa-bisa terjadi masalah besar. Petinya bergerak. Sebelum gadis keluarga Chen menikah, meninggal mendadak. Penuh dendam tidak mau pergi. Jangan-jangan jadi mayat hidup? Sekarang siang bolong, energi positif kuat. Kita juga ramai di sini. Walau jadi mayat hidup pun, kita bisa kendalikan. Biar aku cek. Ada. Bikin kaget aja. Cantik banget. Sayang sekali. Tuan muda, gimana? Kalian lupa paku peti. Tadi petir menyambar. Kena tutup peti. Kalau tutupnya nggak kebalik, baru benar-benar aneh. Tuan, hari ini sial. Lebih baik simpan dulu di rumah duka. Biarkan 3 hari, pemakaman nanti saja. Nggak perlu. Sudah aku hitung. Hari ini hari Rengsu. Bagus untuk pemakaman. Dimakamkan jam 2-3 pagi pasti untung dan berkat. Tuan muda memang pintar. Ikut saja saranmu. Makamkan sekarang. 1, 2, 3, angkat.
Bener-bener aneh. Batu ini paling berat cuma 80 kilo, kok nggak bisa diangkat? Tuan muda, sini lihat sebentar. Batu nisan ini nggak gerak sama sekali. Bahkan penyangganya putus. Apa yang terjadi? Biar aku lihat. Tuan tua, ini batu nisan dipenuhi aura yin. Sekarang, cepat cari. Ayam jantan tua minimal 9 tahun cepat. Tuan muda, buat apa ayam jantan? Biar batu nisan stabil, kakekku pernah bilang, semakin kuat aura yin mayat, batu nisannya makin berat. Harus pakai benda paling yin. Baru bisa diangkat. Ayam jantan tua 9 tahun lebih punya aura yang kuat. Aura yang kuat pun bisa ditahan. Pasti stabil. Tuan muda sudah dapat ayam jantannya. Ini ayam paling tua di desa. Umurnya 12 tahun, 12 tahun. Satu, dua, angkat. Tuan muda, kenapa masih belum bisa diangkat? Ternyata masih ada aura yin. Orang ini benar-benar berat auranya. Aku tak percaya. Ayam nggak bisa tahan kamu. Biar aku sendiri yang angkat. Angkat. Jantungku deg-degan banget. Kakek. Anda pulang. Dasar bocah, aku suruh jaga toko. Kamu kemana? Putri keluarga Chen di desa Taiping dimakamkan. Aku diminta mimpin pemakaman. Apa? Hari pemakaman gadis keluarga Chen. Dia mati mendadak di jalan. Keluarga Chen angkat jenazah, tandu jatuh dan tak bisa diangkat. Beberapa pengusung jenazah pun tewas. Ini pemakaman sial. Semua ahli di daerah sekitar, tak satu pun berani terima. Kamu terima tugas itu, mau mati. Kakek. Mana ada segitu seramnya? Tak ada apa-apa kok. Iya, itu cuma batu nisan jatuh. Susah diangkat aja. Aku pakai jurus duduk teratai tahan nisan. Langsung bisa diangkat dengan stabil. Kamu cari mati ya? Siapa yang tahan nisan pakai badan sendiri? Aku cuma tahan nisannya kok. Kakek, kenapa pukul aku? Orang hidup tahan nisan jin masuk ke tubuh. Umurmu berkurang 3 tahun. Kalau jenazahnya sial, kamu nggak nyampe 10 hari. Lihat aja sendiri. Kakek, ini kenapa aku begini? Ini masuk tubuh, siap-siap mati. Jangan dong, Kek. Kalau aku mati, siapa rawat dan urus kakek kelak? Kamu kalau mau hidup harus minta maaf sama arwah marah itu. Di mana kamu kubur orangnya? Di kaki bukit belakang. Kakek, tempat itu dikelilingi air di 3 sisi. Itu bentuk Yudai Huan Yao klasik. Aku pilih tempatnya benar kan? Benar apanya? Tempat itu musim panas dan gugur rawan banjir, musim dingin dan semi, banyak batu jatuh. Itu namanya Bai Ho Duan Yao. Tempat sangat sial, kubur orang di sana. Arwah nggak bisa masuk alam baka. Siap-siap saja dikejar hantu jahat. Kakek, tolong selamatkan aku dong. Tolong? Gimana caranya? Waktu berangkat tadi aku udah ingatkan, jangan nekat, jangan ikut campur. Tapi kamu nggak dengar. Sekarang sudah buat masalah tanggung sendiri. Jangan gitu, Kek. Dulu kan kakek sudah janji sama ayah ibuku. Katanya bakal jagain aku. Kalau aku mati, gimana kakek jelasin ke mereka? Kakek sudah keliling dunia sekian lama. Apa susahnya hadapi masalah kayak gini? Pasti ada jalan kan, Kek? Hanya yang memasang tali yang bisa melepasnya. Aku tidak mau mati. Malam ini kamu tetap di toko. Tunggu masalah itu datang padamu. Tunggu dia datang. Benar. Toko kelontong kita hubungkan dua dunia. Lewat tengah malam. Yang datanglah semua dari sana. Ingat, kalau yang datang pakai baju kuning, apapun yang dia minta beri saja. Mas, 1 bungkus dupa. Yang pakai baju kuning? Kalau yang datang pakai baju putih, apapun yang dia mau bilang habis. Mas, 10 batang dupa besar. Baju putih. Tidak ada, sudah habis. Kalau yang datang pakai baju merah, itu roh jahat yang kamu singgung siang hari. Apapun yang dia tanya, jangan jawab. Beri dia boneka jerami yang ditulis tanggal lahirmu. Kalau dia terima, boneka itu yang ganti lindungi kamu. Mais,
Ada kertas nggak? Mau yang merah atau putih? Putih. Ini Makasih. yang pakai baju merah. Selesai sudah, masalah lagi. Bikin masalah lagi. Kakek, Ngapain panik begitu? kakek, aku tadi ketiduran. Ada cewek baju merah datang. Aku bukan cuma jawab dia juga. Kamu cuma bisa bikin masalah, nggak bisa diandalkan. Orang itu sudah pergi berapa lama? Baru saja pergi. Kakek masih di sana. Cepat bawa dupa, buah, nasi, dan arak. Kejar dan ikuti dia sejauh 900 langkah. Tata persembahan ke arah tenggara. Bakar dupa dan sembah ke 4 arah. Kalau dia terima persembahanmu, kau bakal selamat dari masalah ini. 230, 231, 232, 233, 234, 235. Siapa? Kamu sendiri yang bersalah. Masih berani tanya aku siapa? Hormat pada ibu tunggal keluarga Chen. Saya masih muda dan belum mengerti. Nggak sengaja menyinggung Anda. Kenapa suara ini kedengaran sangat familiar ya? Liergo, kok malah kamu? Aku cuma mampir ke keluarga. Di jalan pulang pas ketemu kamu. Kamu, kenapa nggak cepat pulang? Kamu malah nakutin aku di sini. Kamu nganggur ya? Cuy, ada pepatah, berbuat baik tak takut hantu. Nggak takut hantu ketuk pintu. Hei, jujur deh. Kamu gerak-gerik mencurigakan. Kamu habis ngapain yang nggak benar? Aku nggak ngapa-ngapain, lihat aja. Wah, kamu hebat juga. Malam-malam bukannya tidur, ngikutin cewek cantik. Kamu lagi puber ya? Puber apaan? Nggak. Lihat tuh baik-baik. Aduh. Kamu, kenapa lagi sama hantu cewek? Aku juga nggak mau kok. Gini, Liergo, temenin gua. Bantuin gua lewati masalah ini. Ah, pergi sana. Sendiri aja, urusin sendiri. Masalahmu, lewat sendiri, aku nggak ikut. 10 kendi arak, 10 ayam panggang, plus 1 ikan kecil kuning. Pikirin baik-baik, kesempatan nggak datang 2 kali. Duh, nggak punya nyali. Iya. Cuma sekali ini aja, ya. Jangan diulang lagi, ayo jalan. Barusan aku hitung. Hitung sampai berapa langkah? Kayaknya 205. Iya, 250 langkah. 250 langkah, jangan bohongin aku ya. Kalau salah ngomong, kita berdua bisa sial. Nggak akan. Aku bohongin siapa aja, nggak ke kamu lah. Ayo jalan. 897, 898, 899, 900 Liergo. Ini tempatnya? Kamu tahu nggak mana arah tenggara? Arah tenggara aja mu nggak tahu? Masih ngaku-ngaku dukun kecil. Malu-maluin banget. Arah tenggara aja mu nggak tahu? Masih ngaku-ngaku dukun kecil. Malu-maluin banget. Udah jangan banyak omong, kalau tahu bilang aja mana arah tenggara. Aku juga nggak tahu. Udah jangan ribut lah Liergo. Nanti kalau salah arah, bisa-bisa bikin masalah. Kita bisa tamat di sini. Aku beneran nggak tahu. Di langit nggak ada bintang. Mau cek arah juga nggak bisa. Bukannya kamu punya kompas? Kompas? Iya kan? Kenapa aku sampai lupa alat ini? Menurut teori Bagua, ini bisa tentukan arah. Nggak ada yang lebih akurat dari ini. Kenapa ini muter terus? Sebenarnya alat ini bisa dipercaya nggak? Pasti tempat ini terlalu angker. Kompasku aja sampai error. Cepetan pikir, ada cara lain nggak? Kayaknya cuma bisa pakai cara itu. Lempar sepatu. Nanti ujungnya mengarah kemana? Itu arahnya. Kita ikutin arah itu. Ah, ide apaan ini? Apa benar cara aneh ini bisa? Aku nggak mau sampai nggak sempat makan ayam bakar, malah nyawa melayang di sini. Udah nggak sempat lagi. Di sini aja. Maaf, jangan tersinggung. Maaf, jangan tersinggung.
Ayo cepat. Dupa ini hampir habis. Kok masih belum ada tanda-tanda apa-apa? Mungkin ini pertanda baik. Mungkin si hantu perempuan udah maafin kita. Kalau enggak, altar persembahan ini sudah dilempar. Ini semua salah kamu si mulut sial. Kamu mau aku mati nih. Jangan lama-lama, pasti arahnya salah, cepetan lari. Nggak tahu arah. Kamu nggak bisa cari pohon. Yang subur menghadap matahari itu selatan, yang jarang tuh utara. Terus gimana aku tahu waktu jalan? Kakek nggak pernah bilang ke aku. Kamu... Aduh, sekarang udah jelas. Masalah itu, tahu kamu nggak nyesel sama sekali. Dia pasti nggak bakal lepasin kamu. Kamu siap-siap aja mati. Nunggu mati. Nggak bisa. Kakek, kamu kan hebat. Kasih aku saran lagi dong. Sekarang udah begini. Cuma bisa pancing dia keluar. Langsung tanya dia. Kalau dia ada niat baik, aku bantu dia reinkarnasi. Kalau dia tetap mau nyakitin, aku bakal hancurin jiwanya. Pancing dia keluar? Kakek, gimana pancingnya? Lepas bajumu. Keliling desa beberapa kali. Dia cium bau badanmu. Pasti dia datang sendiri. Harus keluar bugil gitu. Kakek, aku takut. Takut apaan? Ini kan gara-gara kamu. Kalau lo nggak mau minta aku yang gantiin. Lepas. Aduh, kakek. Bagaimana kalau kita ganti cara saja? Jangan banyak omong. Suruh buka aja, cepat. Kakek, kalau begitu aku benar-benar pergi ya. Aduh, jangan lambat, cepat pergi. Jangan cari aku. Jangan cari aku. Kalau mau cari, carilah kakekku. Jangan cari aku. Masa bisa datang secepat itu? Hampir mati ketakutan. Ternyata cuma kucing. Jangan cari aku. Jangan cari aku. Pergi cari kakekku saja. Jangan cari aku. Sudah lebih dari 2 jam. Bencana itu pasti sebentar lagi datang ya. Sudah lebih dari 2 jam. Bencana pasti sebentar lagi datang. Angin musim panas ini kok dingin banget ya. Di punggungku ini kok rasanya dingin banget. Ah! Aneh. Jelas kurasa ada orang di belakangku. Aku mau lihat. Kamu siapa sebenarnya? Kakek, bencana itu datang. Jangan panik, sudah kuduga dia bakal datang. Kakek memang sengaja tunggu dia di sini. Aduh, kakek. Sudah, jangan main-main dengan pedang rusak itu. Cepat pikirkan cara dong. Santai, kamu takut apa sih? Aku ke vihara leluhur ambil 2 jimat sakti. Bisa usir setan dan hantu. Awalnya buat pasangan. Menantu hantu itu. Hari mende kejadian mendadak. Terpaksa dipakai buat roh jahat keluarga Chen. Jimat? Kek, jimat itu di mana? Cepat tempelin ke aku, ayo. Namanya juga jimat sakti. Masa ditunjukin sembarangan. Lagi pula ilmu kamu juga payah banget. Biarpun ku kasih jimat, pasti nggak ada gunanya di tanganmu. Ya udah, nggak usah kasih. Ngapain juga mukul aku? Udah, jangan banyak omong. Aku keluar bikin formasi. Biar roh jahat keluarga Chen nggak bisa kabur. Kamu di dalam cari tempat sembunyi. Kalau nggak dengar aku panggil, jangan keluar. Sembunyi? Kek, ruangannya kecil begini. Aku harus sembunyi di mana? Setan nggak bakal ngalah. Hantu juga nggak akan tunduk. Kamu sembunyi saja di bawah meja. Di bawah meja ini? Bisa nggak ya?
Bahaya yang kamu undang mau datang. Kalau nggak sembunyi, siap-siap mati aja. Oke, aku masuk. Kakek, cepat balik ya. Cucuku ngomong terus. Cepat masuk sana kamu. Nggak kelihatan aku. Hantu nggak nunduk, jahat nggak merendah. Ternyata di bawah meja ini bener juga pilihannya. Pergi. Ketemu juga kamu. Gawat! Berhenti! Ya, Tua Bangka mau mati ya? Tua Bangka, akhir hidupmu tiba. jahat setinggi satu ukuran, tapi kebaikan 1000 kali lipat. Pengacau, mau ambil nyawaku? Latihanmu masih kurang jauh. Jimat sakti, musnahkan kejahatan. Manusia dan roh beda jalan. Kamu udah nggak punya badan? Harusnya masuk siklus reinkarnasi. Kalau kamu pergi sekarang, kakek bisa kasih ampun. Sekali ini aja. Siapa suruh kamu ampunin? Kepala batu. Ci. Shui. Shui. Gawat! Kena ilusi si pengacau itu. Sudah terjebak, susah keluar. Hei cuy, jangan gigit. Cuy, jangan gigit. Dasar bocah nakal, berani-beraninya kamu gigit aku. Tunggu kamu bangun. Lihat nanti gimana aku bikin kamu kapok. Gawat, kalau nggak bangun bisa mati. Limping Tou Ce. Jie Zhen Lie Qian Xing. Bangun. Kakek, kamu... Kenapa kamu pukul aku? Dasar bocah, kalau nggak pukul, kamu udah mati. Jadi ini juga gara-gara kamu... Kamu suruh aku sembunyi di bawah meja. Begitu dia masuk, langsung salto. Kepalanya di bawah, langsung nemuin aku. Harusnya nggak gitu. Petinya Nona Chen. Kamu kubur gimana? Kepalanya di bawah, dimakamkan tegak. Makanya kejadian ini, kamu pantas kena celaka. Kepalanya di bawah, dimakamkan tegak. Jadi tadi dia juga cari kamu dengan kepala di bawah. Ayam jantan berkokok malam. Hewan lain gelisah. Ada apa ini? Kakek, lihat. 2 bulan darah merah. Menggantung tinggi di langit. 2 bulan merah berada di langit. Tanda sial besar. Takutnya malam ini bulan darah dan merah tergantung di langit bersama. Ini petanda sial besar. Takutnya malam ini istri hantumu itu harus disingkirkan. Apa? Malam ini? Benar. Lewat malam ini bulan darah akan purnama. 2 bulan di satu langit, kuat yang lemah. 2 menantu hantu keluarga Ding akan jadi makin kuat. Jimat yang aku undang. Udah tak bisa kendalikan mereka. Kakek, kalau mereka nggak datang ke sini, gimana kita tahu mereka di mana? Kalau mereka nggak datang, kamu yang pancing keluar. Jangan gitu, Kek. Kenapa mesti aku lagi? Nggak bisa minta orang lain? Kamu yang bikin masalah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Malam ini kamu ke kuburan masal. Bawa pulang batu nisan istri hantumu.
Batu nisan harus dibawa pulang juga. Seram banget. Kakek bercanda kan? Kamu lihat aku kayak bercanda, kayak aku bercanda. Nisan jadi penunjuk jalan, roh jahat bakal ngikut. Kemana nisannya? Istri hantumu bakal ikut ke sana. Aku nggak ngerti. Aku berangkat sekarang. Tunggu dulu. Banyak barang kotor di kuburan liar. Kalau kamu ke sana sekarang, sepertinya masih kurang sesuatu. Kurang sesuatu? Kurang apa? Kurang sesuatu yang bisa nutupin bau manusiamu. Kalau bau manusiamu nggak ketutup, bakal diikuti bocah dari kuburan liar. Kamu nggak bakal bisa pulang lagi. Bukan kakek. Apa yang kakek siram ke aku ini? Kenapa baunya parah banget? Air kotoran, ya pasti bau. Hah? Air kotoran? Kakek jijik banget sih. Nggak bisa pakai barang lain aja? Barang lain mana bisa sebagus air kotoran. Semakin bau badanmu, bau manusia makin sedikit. Anak kecil kuburan liar. Nggak bakal tahu kamu di situ. Kakek, aku berangkat ya. Tunggu. Ingat, begitu angkat batu nisan langsung pulang. Harus bawa balik tanpa berhenti. Di jalan nggak boleh berhenti, nggak boleh istirahat. Jangan menyerah juga. Menyerah artinya di sepanjang jalan, apapun suara yang kamu dengar, jangan menoleh. Janganlah jawab. Jadi, gimana kalau aku jawab? Ketiga api di tubuh manusia. Itu lambang energi hidup. Batu nisan kuat dalam unsur yin, bertolak belakang dengan energi hidup. Kalau energi cukup, aman-aman saja. Kalau kamu jawab, satu apimu padam. Setelah 3 kali, ini lebih kuat dari yang batu nisan jadi sangat berat. Walau kamu sekuat sapi, tetap terhimpit mati. Kamu yang mulai duluan. Kalau mau salahkan dirimu sendiri. Cuy, ngapain bawa batu nisan? Sial banget, cepat buang aja. Hei Cuy, buang aja batu nisannya, minum sama abang anjingmu. Coba ayamnya enak banget. Cuy, nggak seru. Hei, capek banget. Bagus kerjanya, istirahatlah. Oke. Hei, kakek. Jadi sepasang hantu istri suami itu apa nggak akan muncul secepat ini? Cuy, toko kelontong juga nggak aman. Kalau 2 hantu ibu menantu itu datang, aku nggak sempat jaga kamu. Pergi sembunyi di bukit belakang. Kalau aku nggak panggil, jangan sekali-kali balik. Nggak bisa kakek. Aku nggak bisa ninggalin kakek sendirian. Aku ikut sama kakek. Aduh, kamu di sini malah jadi beban. Lagi pula, aku masih punya 1 jimat. 2 pembawa masalah itu nggak bisa apa-apain aku. Baik, kek. Jaga diri ya. Aku duluan. Bahada, bicara belum selesai. Bawa abu tumbuhan. Tutup semua jejakmu. Biar 2 pembawa masalah itu nggak bisa lacak kamu. Hei. Gimana ya kabar kakek? Gimana keadaannya? Tuhan, jangan begini ke aku dong. Cuy. Udah aku bilang, kamu nggak bakal lepas dari aku. Kakek, tolong aku. Mau lari ya? Cuy. Kamu bandel banget. Sampai aku cari kamu. Susah banget carinya. Kakek, kamu di mana? Kalau nggak datang, aku juga nggak bisa ngurus dan nganter kamu sampai akhir. Jangan takut, nak. Aku akan selamatkan kamu. Cuy, aku tahan dia. Cepat cari kakek. Kalian semua nggak akan lolos. Kakak, gimana aku bisa bantu kamu? Cuy, kalau kamu benar-benar mau selamatin aku, cari kakek. Hanya kakek yang bisa lawan dia.
Kakak, aku pasti balik selamatin kamu. Langit bersih, bumi suci, hormati 4 penjuru. Hari ini aku bunuh hantu, tahan bala. Kenapa cuma kamu yang datang? Mana menantu hantumu? Dasar tua, kamu juga sendirian kan? Mana cucumu? Tidak beres, Cui dalam bahaya. Telat kalau mau tolong sekarang. Trik murahan. Bisa aja buat lawan orang lain. Tapi lawan kakek, aku masih kurang. Hidup enggak berbuat baik. Mati malah makin jahat. Bencana, hari ini mau aku goreng kamu pakai minyak ini. Mau lihat kamu masih punya apa? Atas perintah guru besar Mao Shan. Perintah basmi roh jahat, bersihkan semua hantu. Serap. Kakek. Bencana itu sudah nemuin aku. Kakak cantik ditangkap hantu waktu lindungin aku. Ditangkap sama monster itu. Cepat selamatin dia. Cui, kamu datang tepat waktu. Lupakan soal menyelamatkan dulu. Bantu aku basmi makhluk ini. Basmi ini? Bukankah sudah dimasukkan ke dalam toples? Harus dibasmi gimana lagi? Hanya mengurungnya nggak cukup. Hari ini aku mau goreng roh jahat. Cepat. Tambahkan kayu dan api. Cui, cepat. Ya, kakek, sudah. Orang tua busuk. Tunggu aku keluar, aku bakal mencabik-cabik kamu. Masih mau keluar? Tunggu hidup selanjutnya aja. Cui, minggir. Orang tua busuk. Tunggu aku keluar. Aku pasti bakal mencabik-cabik kamu. Masih mau keluar? Tunggu hidup selanjutnya aja. Cui, minggir. Akhirnya urusan satu lagi selesai. Kakek, sekarang ayo cepat selamatin kakak. Dia ditangkap gara-gara aku nggak bisa cuek sama dia. Dia memang jalani jalan iblis, tapi setia dan berperasaan. Beberapa kali dia selamatkan kamu. Hanya karena ini saja, aku putuskan selamatkan dia. Lalu kita tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi sekarang. Kamu tunggu di toko. Biar aku sendiri saja yang pergi. Tidak kakek, aku mau ikut juga. Malam ini 2 bulan muncul bersamaan. Meski hanya bulan sabit, tapi itu buat kekuatan si iblis bertambah. Kalau kamu ikut, aku harus lindungi kamu juga. Ya, bagaimana caranya selamatkan dia? Dia ditangkap iblis itu. Meski tidak mati, pasti luka parah. Kamu bawa ini. Bawa juga pil obat minum dan ramuan luar. Siapa yang semuanya? Tapi... Jangan tapi. Kalau mau kakak cantikmu selamat, ikuti saja kata-kataku. Cepat. Aku di jalan roh, kamu di jalan iblis. Di mata orang, kita sama-sama aneh. Musuh yang harus dibasmi. Aku tak paham, kenapa kamu bela mati-matian seorang lelaki busuk itu? Aku dan dia sudah berjodoh. Kalau dia nikah, harus nikahi aku. Aku pun nikah harus dengan dia. Kalau kamu ingin sakiti dia, aku tak akan izinkan. Tanggal lahirnya bawa aura yin. Serap energi hidupnya. Lebih baik dari latihan 10 tahun. Meski aku melepaskannya, akan ada hantu lain yang akan membunuhnya. Selama aku masih hidup, takkan kubiarkan siapapun sakiti dia. Kalau begitu aku serap dulu kekuatanmu selama 100 tahun. Lalu kirim kalian berdua ke neraka bersama. Kompas bergeser, iblis mendekat. Masalahnya pasti di sekitar sini.
Dewa Liu bangun. 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 Nadi melemah, energi habis. Jika tak diselamatkan, takkan bertahan malam ini. Wanita Li yang sendirian, kau penuh kejahatan. Harusnya jiwamu lenyap. Karena hidupmu penuh kesulitan. Rasa benci jadi dendam. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jika kau pergi sekarang lahir kembali dalam siklus, aku biarkan kau pergi. Lahir kembali? Hidup sebagai sapi atau kuda? Tanggung hinaan? Tidak mau menjadi manusia? Mana lebih enak dibanding jadi hantu? Jalan arwah? Siapa berani menindasku? Keras kepala. Orang tua mau terus lawan aku? Atau selamatkan menantumu di belakangmu? Dia takkan hidup lebih dari 2 jam. Dia harus aku selamatkan kamu. Juga harus aku hancurkan. Orang tua mau terus lawan aku? Atau selamatkan menantumu di belakangmu? Dia takkan hidup lebih dari 2 jam. Dia harus aku selamatkan kamu. Juga harus aku hancurkan. Kau diberi pilihan tapi tak pilih, maka tak akan dapat apapun. Untung kau lari cepat. Kenapa kakek belum pulang? Aduh, nggak tahu juga kakak cantik. Sekarang gimana kabarnya? Cui, buka pintu. Kakek, aku datang. Kakek, gimana keadaannya? Kakek kok diam saja? Sebenarnya gimana keadaannya? Semua kekuatan spiritualnya hilang. Nadi lemah, Cihabit. Takkan tahan 2 jam. 2 jam? Gak mungkin. Kakak cantik jangan sampai mati. Kakek, obat untuk luka dan sakit. Sudah aku siapkan semua. Tolong cepat selamatkan dia. Ya, kalau cuma luka dalam atau penyakit biasa, obat ini mungkin manjur. Tapi nadinya rusak. Ini tak ada obat yang bisa bantu. Kakek, aku nggak mau dia mati. Tolong pikirkan cara lain. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Cara apa? Kakek, cepat katakan. Nyalakan lampu 7 bintang. Pinjam umur pada langit. Nyalakan lampu 7 bintang. Pinjam umur? Benar. Lampu 7 bintang juga disebut lampu pemanggil roh. Taruh 7 lampu minyak. Sesuai posisi bintang biduk. Lalu di posisi bintang utara. Letakkan satu lampu utama. Gabungkan kekuatan 7 bintang untuk pinjam umur. Jika setelah 7 hari 7 malam, lampu utama tak padam, umurnya bisa diperpanjang 1 siklus. 1 siklus, yaitu 12 tahun. Ah, kenapa cuma 12 tahun? Dia itu siluman yang sudah berwujud manusia 100 tahun. Setelah 12 tahun, kalau tenaganya pulih, umurnya bisa bertambah lagi. Cepat siapkan. Kakek, sudah kuatur semua seperti kata kakek. Sekarang tinggal serahkan pada takdir. Kalau lampu 7 bintang terang 7 hari 7 malam, kakak cantikmu akan hidup lagi. Selanjutnya semuanya serahkan pada takdir. Lampu 7 bintang harus menyala 7 hari 7 malam. Dan kalau begitu kakak cantikmu akan hidup lagi. Kakek, jadi 7 hari ini biar aku jaga di sini. Kamu memang harus jaga di sini. Tetapi sebelum itu masih ada satu hal yang harus dilakukan. Kakek, maksudmu? Lian Hong? Benar. Besok malam ada 2 bulan muncul bersamaan. Energinya naik, yang melemah. Lian Hong akan manfaatkan kesempatan ini. Kekuatannya naik pesat. Pasti dia datang untuk balas dendam. Kita harus siap-siap duluan. Baik. Kakek, apa yang perlu aku lakukan? Demi kakak cantik, aku akan melawannya. Kakek, apa yang harus aku lakukan? Besok malam jam 12, kamu harus siapkan 1 peti mati hitam. Dan papan nama bertuliskan namamu. Letakkan di depan pintu. Kamu harus siapkan 1 peti mati hitam. Dan papan nama bertuliskan namamu. Letakkan di depan pintu. Kamu juga harus siapkan 1 orang-orangan dari jerami syukuranmu. Kenakan pakaianmu padanya. Lalu taruh boneka jerami itu secara datar di peti mati. Biar si pembawa sial itu merasa kamu sudah mati dan sudah masuk peti. Terakhir, cari sebuah mangkok timbangan berumur 10 tahun lebih. Semakin tua semakin baik bawa di badan. Masuk lalu sembunyi baik-baik.
sudah mati. Kejam banget sih. Aku mau lihat kamu itu mati sungguhan atau pura-pura. Aku mau lihat kamu itu beneran mati atau bohongan. Trik kecil gitu masih mau tipu aku. Cuy, kita kan sudah akad nikah. Kamu itu istriku. Tega-teganya kamu tipu aku. Kamu arwah tak tahu malu. Hari ini bukan cuma nipu. Aku bahkan mau musnahkan kamu. Dasar tua, mampuslah. Dewa 5 gunung di langit 9. Pinjam kekuatanmu, bantu aku hancurkan kejahatan. Cuy. Dasar tua, payung rusak begini. Mau jebak aku juga, mimpi. Belum saatnya senang. Kakek, sekarang dia pasti nggak bisa keluar kan? Kakek, gawat dia keluar lagi. Kakek, gawat dia keluar lagi. Bahaya ini sekarang makin kuat. Sepertinya nggak bakal tahan dia. Kakek, lalu gimana dong? Mana timbangan yang kusuruh siapin? Cepat kasih ke aku. Oh ya, baik. Kakek, aku suruh kamu tabrak masalah ini. kakek, dia sejahat ini? Kenapa cuma ditahan sama timbangan kecil rusak bisa kalah? Timbangan kecil, tapi kuat tahan berat. Bisa usir roh jahat. Sekuat apapun dia, nggak bisa lepas dari timbangan ini. Dia bikin kakak cantik sengsara banget. Kakek harus musnahkan dia. Tenang aja. Dia sudah ketahan timbangan besar, nggak bisa kabur. Besok pagi, ayam jantan berkokok, matahari terbit, buka peti, kena cahaya matahari, dia pasti lenyap. Kakak cantik, dulu waktu kecil, kamu yang jagain aku. Sekarang, giliranku jagain kamu. Cuy. Cuy, ini salah kakak. Habis ini kakak nggak bisa temenin kamu lagi. Kakak cantik. Iya, kamu ngomong sama aku ya? Kakek. Kakak sudah sadar. Apa? Sadar. Tapi masih 2 jam lagi, baru 7 lampu selesai. Kakek, biarin aja soal waktu. Sadar ya sadar. Tadi dia ngomong sama aku. Napas lemah banget. Nadinya tipis. Masih lama baru sadar. Gak mungkin. Dia barusan jelas ngomong sama aku. Itu cuma pikiranmu. Mimpi aja. Itu cuma mimpi. Aku tunggu aja. Lagian cuma 2 jam lagi. Lampu 7 bintang ini kayaknya juga gak bakal mati. Dia pasti bakal sadar. Jangan. Untung belum mati. Kakek, ini kenapa jadi begini? Kan masih 2 jam lagi. Dia harusnya sebentar lagi sadar. Takdir susah ditentang. Manusia nggak bisa maksa. Kakek-kakek kan sakti. Pasti ada cara. Tolong selamatin dia. Ya, jiwa Lucian sudah hilang. Obat gak bisa nyelamatin. Lebih baik siapin. Buat until dia pergi. Roh Lucian sudah hilang, obat tak bisa menolong.
Lebih baik kamu bersiap-siap. Siapkan dia untuk pergi. Tidak, kakek. Aku tidak akan biarkan kau membawanya pergi. Aku janji pada kakakku. Aku mau menikahinya. Dia sudah meninggal. Manusia dan arwah beda jalan. Kalian bersama tidak akan berakhir baik. Sekalipun buruk, kenapa takut? Yang terburuk pun hanya kematian. Aku rela mati, asal bisa melihatnya lagi. Dasar keras kepala. Orang hidup jalani hidup, roh jalani jalan roh. Kalau kau tak hantar dia pergi, kau ingin dia jadi roh tersesat yang tak bisa reinkarnasi, tak bertuan, sendirian selamanya. Aku... Malam ini aku hantar dia pergi. Jalan terus ke timur di malam hari. Bawa dia kembali ke hutan liu. Di sana, itu tempat yang layak bagi dia. Baiklah. Roh menuju jalannya. Manusia menjauh. Roh menuju jalannya. Manusia menjauh. Kakak cantik. Itu hutan liu di depan. Kamu sudah di rumah. Aku hanya bisa antar sampai sini. Tuan muda. Kakak cantik, kamu akhirnya sadar. Kakak cantik, kamu akhirnya sadar. Aku berlatih 100 tahun di hutan liu. Tempat ini penuh energi alam. Bisa membangkitkan sedikit roh asliku. Baru bisa benar-benar berpamitan sama kau. Berpamitan dengan baik. Selamat tinggal. Tuan kecil. Kakak mau pergi. Nanti kau jaga dirimu baik-baik. Aku tidak mau. Aku nggak mau kakak pergi. Aku nggak mau kau pergi. Kakak juga nggak mau ninggalin kamu. Tapi takdir sudah ditentukan. Kita tak bisa mengubahnya. Tuan kecil, jangan lupakan kakak ya. Kakak. Kakak. Kakak cantik. Aku nggak akan pernah lupakan kau. Langit pun melihat semuanya. Roh Liu Xian belum punah. Menjadi Liontin Gio. Pakai ini rawat baik-baik. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Keluarga Ding, perempuan hantu dan menantunya sudah musnah. Batu nisan ini juga tak berguna lagi. Sebaiknya kau bawa pulang saja. Buat apa dibawa pulang? Toh tak berguna juga. Mending dihancurkan saja. Hei, semasa hidup Lian Hong tak berbuat dosa. Jika masih ada keluarga, setiap tahun pasti ada yang ziarah. Pasti akan ada yang mendoakan. Tanpa nisan, malah gampang salah berziarah. Ayo pergi. Oh, benar. Benar. Kuburan ini penuh energi negatif. Banyak makhluk kotor di sini. Setelah pasang batunya, segera pulang, ya. Aku tahu. Mau hujan. Bawa payung ini. Ya. Pulang cepat ya. Oke. Malam-malam masih belum tidur. Ngapain di sini? Kakek. Kakek. Kakek belum tidur juga? Kenapa mukul batu nisan malam begini? Nak, nggak usah pedulin aku. Kamu tidur aja. Kakek, tempat ini nggak aman loh. Gini aja, kakek tinggal di mana? Biar aku antar pulang, ya. Aku tinggal di sini. Tinggal di sini? Kakek,
Jangan bercanda dong. Tempat ini sepi banget loh. Nggak ada rumah sama sekali. Aku nggak tinggal di atas tanah. Aku tinggal di bawah tanah. Kakek. Maksudnya, kakek benar tinggal di sini? Iya. Aku tinggal di sini. Anakku nggak berbakti. Nulis nama salah. Aku harus betulin. Beneran ketemu makhluk halus? Kakek, lanjutkan aja. Aku balik tidur duluan ya. Silakan dilanjut. Orang takut mati mendadak. Ada mataku dua pendek, satu panjang. Aku jadi merinding. Jangan sesuatu terjadi sama Cuy. Kakek, aku pulang. Jangan buka payung di dalam rumah. Kakek, kenapa kamu buang payung itu? Orang tua bilang jangan buka payung di dalam rumah. Di malam hujan jangan biarkan orang masuk. Kamu baru pulang dari kuburan massal. Mungkin ada sesuatu yang kotor, tersembunyi di payung. Kalau dibuka di rumah, kamu bakal bawa yang kotor itu ke dalam rumah. Hei bukan, kek. Malam-malam begini. Mau kemana sih? Aku ambil jimat di kuil untuk usir setan. Janji besok pagi harus berterima kasih di kuil leluhur. Oh, berangkat sekarang pagi pasti sampai. Kamu kunci semua pintu jendela. Jangan keluar ya. Tok tok tok. Tok tok tok. Malam-malam begini. Siapa? Aneh banget. Jelas ada yang ketuk pintu. Bro kecil. Hah? Kamu kok jalannya nggak berisik sih? Bikin aku kaget aja. Lagi hujan. Aku nggak ada tempat berteduh. Boleh numpang nggak di rumah kamu? Boleh, ayo masuk. Silakan masuk. Waduh.